Ada yang bermasalah kemarin beberapa orang tentang ngebuka filenya, terutama yang Mac tuh. Kalian makanya nanti yang mini project itu silahkan dicoba biar kalian tahu masalah yang mungkin muncul gitu ya. Salah satunya adalah kayak gini nih. Misalkan kita buat file baru nih. Kita buat file baru. Programming and algorithm minggu 6. Nah, kayak kemarin kita akan lanjutkan lagi dari yang kemarin ya. Kita mau coba menganalisis data yang kita punya. Kemarin kita menggunakan data Titanic, silahkan kalau mau di download dulu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali kan pasti kita, karena kita akan melakukan pengolahan data, kita akan gunakan Pandas gitu. Terus ya kalau kalian was-was gitu, butuh NumPy nggak ya? Ya import aja NumPy-nya kalau misalkan pengen diimport. Nah, waktu kita mau menjalankan ini datanya, misalkan kan kemarin kita punya data Titanic, kalian udah download misalkan. Oke, berarti yang bisa kita lakukan kan read csv pd.read csv. Nah, terus kita pilih foldernya ada di mana, terus nama filenya .csv. Nah, oh ini error, kenapa nih? Ini nggak bisa. Nah, kalau kalian ketemu error waktu ngebuka, ini yang paling pentingnya. Nanti kalau kalian lagi ujian nggak bisa ngebuka datanya aja, mau berapa menit dihabisinnya. Berarti kemungkinan kita perlu tambahin R di depannya. Dari oh, di sini ada PF typo kayak gini. Nah, ini kan bisa kebuka ya. Nah, cuman untuk beberapa, contohnya kemarin ada yang nanya dari kelas B dia pakai Mac terus sudah diginiin, dicoba-coba udah dikasih R atau enggak, ininya udah dibenerin nggak bisa ya. Kalau kalian ketemu permasalahan kayak begitu, yang harus kalian lakukan adalah ini nih. Ini bisa diganti jadi ini. Itu yang pertama. Karena sistem penyimpanan di Mac beda sama di Windows. Jadi kita nembak langsung lokasinya ini nggak ketemu. Nah, kalau masih nggak bisa, kalian punya cara lain tuh. Cara lainnya adalah sebenarnya kalian bisa upload data kalian ke sini. Upload. Tinggal klik upload aja ya di sini. Terus kalian cari lokasi di mana kalian nyimpen datanya. Terus kalian masukkan. Nah, kan muncul ini, muncul tulisan namanya apa, terus upload aja. Nah, kalau datanya udah masuk ke dalam, nah ini kan ada nih, titanic.csv. Kalau datanya udah masuk ke dalam sini, yang harus kalian lakukan adalah, ini path-nya udah nggak usah diisi lagi. Tinggal langsung isi nama ininya aja, nama filenya aja. Nah, kalau udah kayak gini, udah bisa masuk datanya kita. Oke. Semuanya udah membuka titanic.csv-nya. Ya. pd.read_csv itu tergantung file belakangnya ya. Kalau misalnya kayak XLX kemarin itu harus diganti juga si SV-nya ya. Iya, jadi open Excel terus ininya ya tipenya ikutin XLSX gitu. Jadi tergantung tipe datanya. Yang di depan Pak maksud saya, ya, yang read underscore itu Pak. Iya, yang di depan ini juga harus diganti. Ini kan fungsi ya, kalau kalian lihat bentuknya, ini adalah suatu fungsi di Pandasnya kan. Kalau yang CSV itu Excel kalau nggak salah open Excel ya, atau apa, saya juga nggak hafal sintaksnya. Nah, misalkan kayak gini nih, kita ketemu permasalahan tiba-tiba, aduh biasa saya pakai CSV nih, gimana ya kalau saya mau pakai yang bukan CSV? Ya kita tinggal cari aja di internet Pandas. Yang pasti kan kita tahu kita berhadapan dengan Pandas. Ketik Pandas aja, Pandas open Excel gitu kan. Nah, cari yang dari Pandas ininya nih. Jadi ada dua web yang mungkin dua atau tiga web yang saya bisa rekomendasikan ya. Yang paling gampang cari aja yang ada di bagian atas browser kalian. Tapi kalau mau yang membantu ya dari Pandasnya sendiri,
ini, atau kalian cari yang gig for gig ya, gig for gig gitu, Pandas open Excel gitu. Nah, habis kalian cari ya udah terus dibuka gitu. Kemampuan untuk browsing kayak gini, ini hal yang sebenarnya semua orang juga bisa browsing gitu ya. Tapi kan yang sulit adalah kemampuan memilih ininya kan, keywordnya supaya bisa membantu kalian cepat nyampe pilihannya ya kan. Kayak ini ketemu, oke, berarti ini nama filenya, ini kan dia ada kasih bantuannya. Terus apa? Terus ini Excel file atau apa gitu kan. Atau lihat yang dari Pandas. Ini ada nih, read Excel kalau Excel ya kan. Nah, cobalah lakukan ini terus satu persatu. Nah, sebenarnya kalau yang enaknya documentation dari Pandas, dia udah kasih beberapa contoh dan kalian bisa lihat bedanya. Misalkan kayak gini, ini apa sih bedanya ada index call 0 sama enggak? Kalau pakai index call 0, di sini indeksnya ditambahin sama Python ya, 0, 1, 2, ya kan. Nah, kalau yang di sini enggak, kalau kalian udah punya indeks, dimasukin lagi ya yang index call 0. Jadi maksudnya begini nih, gimana ya, whiteboard online ada nggak ya, susah. Nah, misalkan kalian punya data di Python kayak gini, di Excel, ini Excel ya. Ini kalian misalkan udah punya data 0, 1, 2, 3, terus ini ada data nama. Aduh, jelek banget tulisannya. Dan seterusnya gitulah, ini data apa gitu kan. Nah, kalau kalian pakai index call 0, bagian yang ini, yang dimana isinya adalah indeks-indeks utama dari data kita, nggak akan dimasukkan. Jadi makanya kalau kita gunakan index call 0, di sini ininya semua langsung disesuaikan sama Python ya, nggak ke-copy kayak gini lagi nih, yang unnamed-nya nggak ke-copy. Tapi kalau kita nggak pakai index call 0, bagian yang ini 0, 1, 2, 3 ini akan masuk ya, ke dalam data kita, jadi nambah kayak gini. Nah, jadi menggunakan web-web kayak gini nggak masalah ya untuk membantu kalian, karena kan nggak usah hafal sintaksnya semua apa, cuman ya kalau kalian ingat sintaksnya bisa kerja dengan lebih cepat gitu kan. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Andre, udah ya pertanyaannya? Iya Pak, udah Pak. Nah, oke, yang berikutnya kita bisa ngelihat nih beberapa hal yang akan membantu kita juga dalam pengerjaan. Contohnya salah satunya kan kemarin, kalau kalian ingat yang permasalahan, udah ada beberapa yang ngerjain mini project, terus ada satu kolom, yaitu kolom country, yang data yang untuk tugas kalian sebenarnya saya tarik dari internet. Nah, waktu ditarik dari internet, kolom country itu sebenarnya di depannya itu ada gambar benderanya, cuman kan masuk data ke Excel-nya tuh nggak bisa ada gambar benderanya, ya kan? Makanya kalau kalian yang udah buka, di sana tuh ada X0 bla 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 lah, itu kode gambar benderanya sebenarnya yang dari websitenya. Nah, kalau kayak gitu kan kita nggak tahu berarti isinya apa, karena kemarin kalau dicobain misalkan DF country sama dengan apa gitu, England gitu misalkan kan, atau UK gitu kan. Oke, nah kalian nggak akan ketemu. Nah, jadi caranya gimana? Kita mau tahu di dalam satu kolom isinya ada apa aja. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mencarinya? Kita bisa gunakan ini nih. Misalkan DF, misalkan di sini nih kita mau tahu pclass itu ada berapa dan tulisannya kayak apa. Kita bisa ya pclass.unique. Nah, jadi di sini kita tahu nih siapa aja isi yang ada di dalam sini nih. Cuman ada berapa yang ada di dalamnya. Ya, nah terus misalkan kita mau tahu umur ada berapa banyak sih. Oke, kita bisa coba df age.unique juga untuk ngelihat, oh ini semua umur yang ada, ya kan.
Nah, jangan lupa none-nya di sini kehitung ya sama dia. Jadi satu data yang ada. Nah, terus saya udah mencari tahu kemarin permasalahan yang kita hadapi di minggu lalu. Kayak ini umur. Kenapa umur ada bentuknya jadi float? Terus waktu bentuknya udah float, kita coba convert, dia balik lagi jadi float. Minggu lalu kan kita ketemu permasalahan itu. Nah, saya udah cari di documentation dari Pandasnya sendiri. Jadi dia punya permasalahan kayak gini nih. Kalau kita punya umur atau tipe data apapun yang integer, kalau di dalam satu kolomnya ada non kayak gini ya, ada data yang nol, secara otomatis entah kenapa ya, apa cara pikir yang dia gunakan, tapi di situ saya baca secara otomatis tipe datanya akan dipromot sama dia di float. Makanya walaupun kita ubah ke integer, pas masuk lagi datanya di store akan diubah lagi di float lagi. Itu akan terus-terusan terjadi. Jadi makanya waktu kalian kita convert berkali-kali di minggu lalu, umurnya tuh tetap berubah jadi float bukan jadi integer. Ya. Jadi ya udahlah, kita abaikan aja, itu adalah keterbatasan dari si Pandasnya. Berarti dia yang secara otomatis kalau ngelihat suatu kolom numerik yang di dalamnya ada non akan diubah jadi float tipe datanya sama dia. Ya, tapi selama dia tidak mengganggu kan nggak masalah ya. Itulah yang membuat permasalahan. Kenapa? Kalau kita potong, yang nonnya kita buang, dia bisa jadi integer. Karena benar-benar isinya semua integer. Tapi kalau yang nonnya kita nggak buang, dia akan menemukan non, terus tipe datanya diubah lagi sama dia jadi float. Oke, ini salah satu contohnya nih. Ini yang kita bisa dapat yang uniknya. Nah, kita juga bisa tahu kayak gini nih. Kita lihat ini p-class kan ada 3. Kadang-kadang kan kita cuma mau tahu ada berapa banyak sih data yang ada di dalam si p-class ini. Kita bisa lakukan kayak gini, df p-class dot nUnique. Nah, ini 3. Maksudnya apa? Dengan menggunakan ini df p-class.nUnique, kita bisa mendapatkan berapa banyak data unik yang ada di dalamnya. Ya, jadi kita bisa lihat nih, misalkan kita mau tahu ada berapa umur sih yang masuk di dalam kapal Titanic ini ceritanya. Nah, kita bisa masukin aja df age.nUnique. Nah, di sini ada 88 ya. Tapi ingat, none-nya masih kehitung ya. Gimana caranya kalau kita nggak mau tuh ada none di dalamnya? Ya berarti kita tinggal gunakan argumen berulang ya. Kalau kita punya suatu kelas, df kelas seperti ini, df age, kita punya umur, lalu kita nggak mau yang nul. Berarti kemarin kita berpikir lagi, apa ya caranya buat ngilangin nul gitu kan. Ya sebenarnya kan dropna gitu ya. Nah, kalau lupa ya udah kita akan lakukan hal yang sama lagi gitu. Pandas discard null data gitu. Nah, dari sini kan sebenarnya udah lihat, oh dropna nih. Kalian udah bisa mulai nebak dropna, terus oh tinggal diginin aja, dropna buka kurung tutup kurung. Yang ada nulnya akan hilang. Oke. Berarti .age .dropna, terus tinggal disambung sama nUnique. Wah, ini kenapa masih 88 juga? Coba kita lihat. Nah, kadang-kadang kan kayak gini nih, harapannya tidak sesuai harapan kita yang keluar. Nanya kehitung. Kenapa nanya masih kehitung? Padahal sudah di drop gitu. Oh, mungkin ada satu permasalahan yang seperti ini nih. Tipe data ini kan series ya. Berarti kita harus nyari lagi. Oh iya, gimana nih? Pandas series drop null gitu kan. Nah, kita lihat. Oh, padahal sintaksnya sama juga dropna gitu kan. Terus kita mulai melihat. Oke, ini sama aja di dropna. Terus, wah nggak tahu nih gimana ya gitu kan.
Terus oke, coba ini ada in place true, harus dikasih in place true kali gitu kan. Df x dot dropna in place-nya true. Wah, di sini kan nggak kelihatan apa-apa nih. Coba kita dot unique. Non has no attribute. Wah, bukan ini gitu kan. Kita cobain lagi kalau kayak gini. Nah, kalau di sini ini kan kita lihat nih dropna.unique nih. Oke, ini kalau kayak gini udah bener nih. Nah, terus kita coba nih waktu kita hitung .n unique-nya. Ini tetap 8, ini 88. Tapi yang pakai dropna juga masih juga masih 88 gitu kan. Terus mulai berpikir kayak ini 88 sebenarnya siapa ya? Nah, kalau lagi belajar kita kan berarti bisa ya udahlah coba saya hitung manual gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kali 9 81 ya kan. Terus 82 83 84 85 86 87 88. Nah, berarti dari sini kita dapat ya. Oh, oke. Kita dapat pengetahuan apa bahwa n unique ini menghitung jadi fungsi ini adalah menghitung semua entry dari kolom secara tunggal. Maksudnya kalau 2 nggak akan dihitung duanya 2 kali dan mengabaikan data 0. Nah, jadi kadang-kadang itu yang harus dari latihan kita bisa mendapatkan hal kayak gitu. Oh, berarti yang tadinya kita pikir karena unique-nya ini sendiri, kalau kita lihat unique, ya kan, dia menghitung semua termasuk nulnya. Tapi ternyata kalau kita bilang n unique, dia menghitung ada berapa, tapi yang nulnya diabaikan. Ya, yang nulnya udah dibuang sama dia. Jadi 88 ini benar-benar data yang beneran ada isinya, bukan yang nulnya. Nah, jadi mungkin ini salah satu contoh gitu proses untuk mempelajari ininya ya, mempelajari bahasanya ya, biar kita tahu apa yang dimaksud sama dia. Nah, oke. Terus berikutnya kita kan bisa mengambil beberapa data gitu. Misalkan kita lihat kembali nih df kita. Kita tahu nih ada data-data yang kosong-kosong kayak gini, kabin dan sebagainya gitu kan. Nah, coba kita lihat ya, kita mengambil data apa nih yang ini, data nama gitu. Misalkan kita mau mengambil data nama dari semua orang, saya mau ngasih tahu perbedaan satu hal. Loh, terus kan di sini loh kok error ya, terus lihat lagi, oh iya, ini hal yang paling suka kelupaan mungkin adalah hurufnya ya. Nah, di sini oke, saya punya 890 orang gitu kan. Nah, sekarang kita bedain nih. Apa perbedaan ketika kita punya seperti ini? df name dot dropna. Ya kan, kita dapat di sini masih 890 sama df dot dropna. Baru name-nya kita masukin. Kita lihat datanya tinggal 183 ya. Nah, jadi ini salah satu menunjukkan yang kemarin di Pandas tuh. Prioritas akan menjadi akan memberikan perbedaan pada hasil datanya. Dropna itu fungsi untuk apa? Untuk membuang semua kolom yang nol, ya kan? Nah, kalau kita bilang dfName.dropna, yang dilakukan oleh Pandas apa? Dia ngambil dulu kolom nama. Jadi kolom nama diambil. Setelah itu yang 0 di dalam kolom tersebut akan di drop. Makanya kita dapat ini 0 sampai 890. Ini karena apa? Ada 891 data yang nggak kosong namanya. Jadi namanya lengkap. Dia punya semua nama nih di sini, dari atas ke bawah namanya ada semua. Ya. Ini ke sini semua punya nama. Nah, waktu kita ganti
kita bilang drop, nah, maka kita bisa lihat nih, kita bandingin ya. Kalau kita punya df yang kayak gini, ini none-nya masih banyak nih kan, none. Nah, kalau kita bilang df dot drop, nah, secara otomatis barisan yang memiliki kolom yang null isinya akan dibuang sama dia. Nah, jadi ini tergantung kebutuhan kita ya. Kapan kita pakai name.dropna, kapan kita pakai dropna dulu, baru name-nya. Kalau kita mau mengambil data nama doang, kita mau tahu siapa aja nama yang ada di sini. Kita mau mengolah data nama, berarti yang kita lakukan apa? Ambil dulu namanya, baru dibuang yang nullnya kan. Tapi sebaliknya ya, kalau kita cuma mau berfokus pada data yang semuanya bisa dianalisis tanpa ada kolom kosong, berarti kita drop dulu aja yang kosong semua. Ya. Hal ini menjadi penting karena apa? Karena misalkan umur nih, umur kan nggak semuanya kosong ya, tapi ada yang kosong yang pengen kita buang. Misalkan kita mau menghitung rata-rata umur orang di sini berapa gitu kan, orang yang mengalami ini kecelakaan di sini rata-rata umurnya berapa? Waktu kita menghitung rata-rata umurnya, kita kan mau buang nanya, ya kan? Nah, kalau kita drop duluan, maka akan banyak data yang hilang ya. Data Mr. Owen di sini, terus datanya Miss Laina di sini, datanya Mr. William Henry di sini akan hilang ya. Dan itu akan menggeser, bisa jadi menggeser rata-ratanya ya dari data kita. Jadi kalau mau ngitung umurnya aja kan kita nggak butuh ini kan sebenarnya. Ya udah kita ambil dulu aja kolom umur baru hitung rata-ratanya. Jadi prioritasnya jangan terbalik ya. Hari ini sepi banget ya. Ini semuanya masih di sini kan ya? Apa udah pada tidur? Karena saya terlalu lambat. Enggak kan? Masih. Ini kenapa David ada 2? Nggak apa-apa, Pak. Suaranya kecil banget, lemes dia hari ini. Iya, Pak. Nah, oke. Nggak kecepatan ya hari ini ya. Saya terlalu lambat. Kalau terlalu lambat juga bilang aja, Pak, malah jadi kelambatan, nggak asik gitu. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Kadang-kadang kan kita mau tahu ada berapa data yang kosong, ada berapa data yang tidak kosong gitu kan ya. Nah, kita bisa melakukan hal kayak gini misalkan, wah saya mau tahu nih, ini kan kita bisa lihat dari data sebelumnya bahwa kabin ini banyak banget yang kosong nih. Saya mau tahu ada berapa banyak sih data yang kosong gitu. Kita tinggal lakukan ini ya. df.isNull. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, ada berapa data yang kosong. Oh, oke. Saya cuma mau tahu ada berapa data kabin yang kosong. Berarti tinggal diginiin. Kabin.isNull. Nah, isinya ini. Terus, bagaimana cara menghitungnya gitu kan ya. Terus mikir, gimana ya cara ngitungnya ya gitu kan. Bagaimana cara menghitung? Oh, len kali gitu kan. Bisa nggak ya kayak gini gitu kan. Len dari df kabin. Nah, bisa ya. Nah, tapi dapatnya loh, kok 891? Berarti kalau 891 ada berapa data nih yang kosong gitu kan. Loh, jadi banyak banget gitu kan. Data kita 891, yang 0 891. Wah, berarti salah nih ya kan. Logiknya salah. Nggak boleh pakai len nih, gimana ya gitu kan. Nah, ada trik cepat untuk menghitung data yang kosong atau tidak gitu. Isnull ini akan mengembalikan 2 nilai ya, true sama false, ya kan. Nah, berarti dari situ kita bisa dengan mudah berpikir, oke, kalau true sama false kan nilainya 1 sama 0. Kapan ini terjadi? Kalau dia kosong, berdasarkan isnull, nilainya true atau 1. Kalau dia tidak kosong, ini false, maka nilainya 0 kan. Berarti kita bisa ngapain? Oh ya udah kalau gitu, menggunakan logika berpikir ini berarti kita sama aja semua ininya. Kita jumlahkan semua entry yang ada di dalamnya. Nah, kita dapat ya 687. Yang kosong di sini ya, di kabin. Nah, dari sini kita jadi bisa ngeliat perbedaannya. Kalau tadi kita main langsung buang semua kolom yang kosong, tentu aja akan terjadi pergeseran data yang cukup besar ya. Ini 687 loh data yang memuat entry kosong di kabin. Gara-gara kabin yang sebenarnya mungkin kita nggak mau analisa ininya kan kabinnya kayak ya kalau kita mau analisa umurnya ya udah kita berfokus sama umurnya aja. Kenapa kita harus pusingin bagian kabin? Kalau kita terbalik ngasih perintah, kita drop dulu kolomnya,
Berarti data yang kita analisis cuman 183 sekarang, bukan ini ya, bukan 680 bukan 891 lagi. Ya, jadi makanya penting yang tadi bahwa kita harus menentukan mana yang harus dicek duluan ya. Nah, terus sedikit review aja, kalau kalian mau dapetin kolom dari ini kita bisa pakai ini. Nanti kita akan dapetin semua kolomnya. Ya, apa aja kolom-kolom yang ada di sini. Nah, terus kalau kalian mau dapetin indeksnya juga bisa df.index gitu ya. Nah, kita tahu nih ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke